Baik, sebelumnya izin Kang Ripaldi Tewapiati mungkin terkait sosialisasi mengenai program urban farming lebih mengandalkan komunikasi antar persona dan kelompok, bukan media massa. Hal ini disebabkan asumsi bahwa keluarga kurang mampu jarang mengakses media seperti radio, televisi, atau surat kabar. Komunikasi dilakukan melalui pertemuan langsung antara petugas lapangan atau PPL, fasilitator kelurahan, dan masyarakat. Bimbingan teknis dan diskusi kelompok menjadi metode utama dalam menyampaikan pesan program ini. Betul Teh Eri, jadi adapun jenis pesan-pesan yang disampaikan dalam program ini berkisar pada cara melakukan kegiatan urban farming, termasuk teknik menanam sayuran dengan masa panen singkat sekitar 1 bulan, memanfaatkan lahan sempit di halaman rumah, dan mendukung ketahanan pangan skala rumah tangga. Mungkin dari Kang Ripaldi sendiri, pemanfaatan yang mungkin efisien saat diterapkan kepada masyarakat mengenai urban farming itu sendiri, bagaimana ya Kang? Nah, mantap, boleh kita juga ya Teri, soalnya cukup efisien dan efektif juga kemungkinan untuk penerapannya pada situasi masyarakat saat ini. Bagaimana kalau semisalnya kita juga mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai pemanfaatan teknologi pertanian sederhana untuk keluarga yang kurang mampu seperti penggunaan polybag, pupuk organik, dan bibit tanaman. Nah, boleh Kang Ripal, gasin aja ya, lahaula aja, semoga diterima oleh masyarakat yang ada di sana, terutama yang ada di kota Surabaya. Dan mungkin kita harus cepat-cepat menguruskan terkait surat perizinan untuk ke kecamatan dan kepala desa di Surabaya. Assalamualaikum. Enggak, silakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Bapak. Sebelumnya, izin Bapak Kepala Kecamatan dan Bapak Kepala Desa yang sudah mengizinkan kami untuk bisa bersilaturahmi dan berkunjung ke tempat ini. Dan terima kasih banyak Bapak untuk waktunya. Mungkin sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Eri Sundari, dan rekan-rekan saya ada Kang Ripaldi dan Tewapiati. Kami bertiga ditunjuk sebagai penyuluh dari Fafarta Unwim, bermaksud untuk mensosialisasikan terkait kegiatan penggunaan media komunikasi dalam sosialisasi program urban farming di Surabaya. Untuk lebih jelasnya, mungkin akan dipaparkan oleh rekan saya, Kang Ripaldi. Mangga Kang, dipersilahkan. Jadi Bapak, tujuan utama dalam melakukan komunikasi melalui media komunikasi tersebut dapat digunakan oleh lembaga pemerintahan. Dalam penelitian ini adalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Surabaya dalam menyebarkan informasi mengenai kegiatan urban farming pertanian di perkotaan yang dibutuhkan masyarakat. Untuk menyediakan ketersediaan pangan secara mandiri dan berkelanjutan, maka diperlukan adanya terobosan program melalui konsep perkebunan di perkarangan rumah atau pemanfaatan lahan kosong untuk ditanami tanaman produktif. Intensifikasi lahan, menanam tanaman yang mampu menilai ekonomi. Baik Bapak, dengan begitu, kondisi ini didukung pula oleh program dan kebijakan pemerintah Kota Surabaya dengan cepat mengembalikan fungsi jalur hijau pada fungsi yang sebenarnya. Hingga saat ini, RTH atau ruang terbuka hijau di Surabaya mencapai 20%.
Tentunya pembangunan taman kota makin difungsikan kebun bibit, adanya gerakan Green and Clean, dan Surabaya berbunga akan makin mendorong pihak swasta dan warga kota berbenah. Salah satu untuk mensosialisasikan kegiatan pertanian di perkotaan yaitu melalui media komunikasi, karena sudah banyak diakui peran media sesuai dengan fungsinya. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk dilakukan untuk mengukur bagaimana peran dan fungsi media dalam program pertanian di perkotaan. Berdasarkan latar belakang penelitian, maka perumusan masalahnya adalah bagaimana penggunaan media komunikasi dalam sosialisasi program urban farming atau pertanian di perkotaan di Kota Surabaya. Baik, Kang Teteh Penyuluh, izin sebelumnya. Saya pribadi selaku camat di sini sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Akang Teteh selaku penyuluh terkait adanya sosialisasi urban farming ini. Tapi untuk saat ini saya rasa penggunaan media massa dianggap kurang efektif karena masyarakat sasaran keluarga yang kurang mampu tidak aktif dalam mencari informasi melalui media tersebut. Hal ini membuat sosialisasi lebih bergantung pada pendekatan interpersonal. Meskipun demikian, evaluasi menunjukkan bahwa tidak semua keluarga yang kurang mampu dapat mengikuti program dengan optimal, terutama karena terbatasnya sumber daya yang tersedia. Baik Bapak, sebelumnya saya izin menjawab pertanyaan Bapak. Apa yang Bapak sampaikan saya setuju sekali Pak. Namun insya Allah kita di sini akan sama-sama berusaha untuk tidak hanya menganjurkan Bapak Ibu sekalian untuk selalu memantau terkait informasinya. Saya beserta rekan-rekan yang lainnya, sosialisasi kegiatan program urban farming cenderung bersifat penyuluhan dengan teknik penyampaian pesan dalam bentuk ceramah dan diskusi kelompok. Ceramah dilakukan ketika Dinas Pertanian mengundang kepala keluarga dari keluarga kurang mampu untuk diberikan pencerahan mengenai kegiatan urban farming dengan segala manfaatnya. Dinas Pertanian dibantu oleh para petugas PPL yang akan membimbing dan menjadi fasilitator. Baik, Kang Teteh, insya Allah dapat dipahami terkait penjelasan dan tujuan dari Kang Teteh menyetujui akan kegiatan ini. Dan semoga dapat diimplementasikan kepada masyarakat yang ada di sini. Juga harapan saya semoga mendapat respon yang responsif atas sosialisasi yang nanti disampaikan juga ke warga setempat. Amin ya Allah. Bapak sebelumnya terima kasih juga sudah mengizinkan kami dan memberikan kami kesempatan untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi ini kepada warga yang ada di sini. Baik, Akang Teteh, sama-sama. Justru saya pribadi yang seharusnya banyak-banyak berterima kasih. Mungkin dari Pak Kades takutnya ada yang mau ditanyakan, Pak. Punten Kang Teh, izin sebelumnya, saya selaku kepala desa juga ikut senang dengan adanya kegiatan ini. Kepada masyarakat setempat, mungkin saya izin bertanya. Sebelumnya, terkait cara ataupun media yang bisa dicontohkan kepada warga itu, contoh kecilnya seperti apa ya? Baik Bapak, izin menjawab ya Pak. Terkait alat bantu pesan berupa contoh-contoh bentuk kegiatan urban farming, itu nantinya berupa foto, slide tentang teknik pelaksanaan kegiatan berkebun dengan pemanfaatan lahan tidur, halaman rumah, pinggir gang, dinding gang, dan lain sebagainya. Dan urban farming atau pertanian di perkotaan cenderung berfokus pada kegiatan menanam sayuran, yang dimana pemanfaatan teknologi pertanian sederhana untuk keluarga yang kurang mampu seperti penggunaan polybag, pupuk organik, dan bibit tanaman. Dan mereka mendapatkan bantuan teknis dari pendamping ahli di lapangan supaya tidak kaget. Dan izin menambahkan juga kemungkinan sebagian besar dari masyarakat masih awam dengan kegiatan pertanian ataupun perikanan. Dinas Pertanian Kota Surabaya tampaknya tak patah arang dengan pelaksanaan proyek urban farming di kota ini. Meski sempat beberapa kali mengalami kegagalan, terutama urban farming di kawasan perkotaan, namun dinas ini tetap mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan program urban farming di tahun ini sekitar 1 miliar. Baik Kang Teh, penyuluh sebelumnya,
Terima kasih dan Masya Allah, semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan sebagai mestinya. Dan yang penting, semoga masyarakat setempat banyak yang responsif akan pentingnya sosialisasi dari kegiatan ini. Semoga bisa menjadi cara untuk warga bisa mempunyai pendapatan tambahan. Juga untuk kebutuhan rumah tangganya, dan lingkungan pun menjadi tampak lebih asri dan terawat sebagaimana mestinya. Baik Bapak Camat dan Bapak Kades, mungkin jika saya pahami di sini, masalahnya itu terkait media komunikasi selama ini tidak digunakan sebagai penyampaian pesan urban farming untuk keluarga yang kurang mampu atau lebih dilatar belakangi bahwa pada umumnya masyarakat keluarga kurang mampu pasif dalam pencarian informasi melalui media massa dan keterbatasan kemampuan ekonomi. Iya, betul Teh, kurang lebih seperti itu. Dan mungkin Akang Teteh menanggapinya bagaimana ya? Izin menjawab Bapak, mungkin secara antar persona antara Dinas Pertanian Kota Surabaya, petugas PPL, fasilitator kelurahan dan masyarakat, keluarga kurang mampu dalam bentuk bimbingan teknis secara langsung. Sebagai sarana, perlu dilakukan evaluasi oleh Dinas Pertanian Kota Surabaya mengenai asumsi masyarakat keluarga yang kurang mampu. Meskipun pendekatan ini dinilai efektif, evaluasi lebih lanjut diperlukan untuk meningkatkan keberlanjutan dan kemandirian masyarakat dalam menjalankan program ini di masa depan. Semoga untuk tahun-tahun selanjutnya, penggunaan media komunikasi dapat dijadikan media penyampaian informasi urban farming. Dengan begitu juga penelitian ini merekomendasikan agar Dinas Pertanian Kota Surabaya mengevaluasi kembali asumsi bahwa keluarga miskin pasif dalam mengakses informasi melalui media. Perlu ada strategi baru memanfaatkan media massa dan media digital untuk memperluas jangkauan informasi tentang program urban farming. Karena keterbatasan media juga menjadi salah satu permasalahan penting. Namun kita sama-sama ikhtiar dan berjuang bersama-sama agar program urban farming dinilai berhasil dalam membantu keluarga kurang mampu dapat memanfaatkan lahan terbatas untuk menanam sayuran dan menghasilkan pangan secara mandiri. Selain itu, program ini juga berkontribusi dalam meningkatkan ruang terbuka hijau (RTH) di Surabaya yang mencapai 20% dari total wilayah kota. Baik Bapak Camat dan Bapak Kades, mungkin kami sekali lagi berterima kasih banyak atas kepercayaan dan izin yang telah diberikan. Semoga kegiatan sosialisasi ini dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya. Dan harapan kami juga sama, semoga kami mendapatkan respon yang responsif dari masyarakat setempat. Baik Bapak, mungkin tujuan dari kami kurang lebih seperti itu. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan kami jikalau dalam penyampaian atau pemaparannya kurang jelas. Sekali lagi, kami mohon doanya kepada Bapak Camat dan Bapak Kades. Sehat-sehat ya Bapak, semoga kegiatan kami dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya. Terima kasih banyak Bapak.